Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan presentasi ini dalam keadaan sehat. Sholawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur dan anatomi kontrak. Materi ini akan membangun pengertian kontrak serta bagian-bagian utama dalam penyusunan kontrak. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian kontrak. Kontrak adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih menimbulkan hak dan kewajiban hukum bersifat mengikat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, digunakan dalam hubungan perdata, bisnis, jasa, dan pembiayaan. Baiklah, langsung saja di bagian pertama yaitu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah bagian awal kontrak yang berfungsi memperkenalkan para pihak, menjelaskan latar belakang perjanjian, menentukan kapasitas hukum para pihak. Langsung saja saya jelaskan bagian-bagian yang terdapat di dalam pendahuluan kontrak. Yang pertama, judul kontrak. Contohnya, perjanjian kerjasama usaha. Di bagian judul kontrak berfungsi untuk menunjukkan jenis dan sifat perjanjian. Kemudian memberikan gambaran awal isi kontrak serta memudahkan identifikasi dokumen hukum. Judul harus jelas, spesifik, dan tidak menyesatkan. Kemudian yang kedua, pembukaan kontrak. Contohnya, pada hari ini, Senin tanggal 10 Januari 2026, bertepatan di Kota Medan, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama usaha antara. Pembukaan kontrak memuat hari dan tanggal pembuatan tanpa pembuatan kontrak hal tersebut. Kemudian di bagian ketiga yaitu identitas para pihak. Contohnya ada pihak pertama dan pihak kedua yang berisikan nama, alamat pekerjaan, namanya siapa, alamatnya di mana, dan pekerjaannya sebagai apa. Di identitas para pihak harus lengkap, jelas, tidak menimbulkan keraguan. Yang keempat, kedudukan dan kapasitas para pihak. Contohnya, pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. Bagian ini menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pasal-pasal, menegaskan posisi hukum masing-masing pihak. Dalam kontrak badan hukum biasanya ditambahkan jabatan, dasar kewenangan bertindak, yaitu akta pendirian ataupun surat kuasa. Selanjutnya yang kelima, pernyataan kecakapan hukum. Contohnya seperti ini, para pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing cakap hukum tidak berada di bawah pengampuan serta berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian ini. Nah, pernyataan ini sangat penting karena yang pertama, syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Jika pihak tidak cakap hukum, kontrak dapat dibatalkan. Lalu yang terakhir, latar belakang. Contohnya, menimbang bahwa pihak pertama memiliki usaha di bidang perdagangan, pihak kedua bermaksud melakukan investasi usaha, dan pihak tersebut sepakat untuk kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip yang menguntungkan. Di bagian ketujuh, maksud dan tujuan perjanjian. Contohnya, perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mengatur kerjasama usaha antara para pihak dalam bidang perdagangan sesuai ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Nah, bagian ini menjelaskan ruang lingkup kerjasama, membatasi tafsir kontrak, serta menjadi pengantar masuk ke bagian isi kontrak. Kemudian ke pembahasan kedua yaitu bagian isi. Nah, bagian isi adalah inti dari kontrak karena memuat kesepakatan pokok, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum bagi para pihak. Bagian isi itu yang pertama ada ketentuan umum. Contohnya, pasal 1 ketentuan umum. Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan 1. Perjanjian adalah perjanjian kerjasama usaha beserta seluruh perubahannya. 2. Usaha adalah kegiatan perdagangan yang dijalankan oleh pihak pertama. Nah, bagian ketentuan umum berfungsi untuk memberikan definisi istilah serta tidak terjadi perbedaan penafsiran maupun memudahkan pembacaan kontrak. Kemudian yang kedua, objek perjanjian. Contohnya, pasal 2. Objek perjanjian ini adalah kerjasama usaha perdagangan yang dijalankan oleh pihak pertama dengan dukungan modal dari pihak kedua. Objek perjanjian harus jelas, halal, dan dapat dilaksanakan. Objek yang tidak jelas akan bertentangan dengan hukum menyebabkan kontrak batal demi hukum. Lalu yang ketiga, ruang lingkup perjanjian. Ada di pasal 3, ruang lingkup
kerja. Luang lingkup kerja sama meliputin pengelolaan usaha, penyediaan modal, serta pembagian keuntungan sesuai ketentuan perjanjian. Ruang lingkup kerja berfungsi untuk membatasi aktivitas para pihak. Kemudian yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. Contohnya ada di pasal 4, hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama berkewajiban mengelola usaha secara profesional dan berhak menerima bagian keuntungan. Di pasal kelima, hak dan kewajiban pihak kedua. Pihak kedua berkewajiban menyediakan modal dan berhak memperoleh bagi hasil. Di bagian ini sangat menentukan prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kemudian yang kelima, nilai kontrak dan pembayaran. Contohnya berada di pasal 6, modal dan pembayaran. Pihak kedua membayarkan modal sebesar 100 juta rupiah kepada pihak pertama. Nah, mengatur aspek finansial, yaitu jumlah, cara, maupun waktu pembayaran. Bagian ini sangat penting untuk menghindari sengketa keuangan. Lalu yang keenam, jangka waktu perjanjian. Contohnya ada di pasal 7. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 2 tahun sejak tanggal ditandatangani. Jangka waktu tersebut memberikan kepastian masa berlaku, batas tanggung jawab para pihak. Lalu yang ketujuh, wan prestasi. Contohnya ada di pasal 8. Wan prestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Wan prestasi meliputi tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tapi tidak saat waktu, tepat waktu, melaksanakan tapi tidak sesuai perjanjian. Lalu yang kedelapan, sanksi dan ganti rugi. Contohnya ada di pasal 9. Sanksi, pihak yang melakukan wan prestasi wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi bertujuan memberikan efek jera, melindungi pihak yang dirugikan. Lalu yang kesembilan, keadaan memaksa, yaitu berada di pasal 10. Keadaan memaksa adalah kejadian di luar kemampuan para pihak seperti bencana alam atau kebijakan pemerintah. Keadaan memaksa ini membebaskan pihak dari tanggung jawab tertentu bersifat sementara atau permanen. Lalu yang ke-10, penyelesaian sengketa. Berada di pasal 11. Itu sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai diselesaikan melalui pengadilan negeri tersebut. Nah, menentukan forum sengketa agar menghindari kebingungan, menghemat waktu dan biaya. Lalu yang terakhir, perubahan dan pengakhiran perjanjian. Contohnya di pasal 12, perubahan dan pengakhiran. Seperti setiap perubahan harus dibuat secara tertulis dan disepakati oleh para pihak. Nah, hal ini mencegah perubahan sepihak, sengketa akibat perjanjian lisan. Nah, di bagian kesimpulan ini sangat penting teman-teman, karena bagian isi kontrak mengatur kesepakatan pokok, menentukan hak kewajiban dan resiko, serta menjadi dasar penilaian wan prestasi dan sengketa. Maka dari itu, isi kontrak banyak sekali pasal-pasal yang dibuat oleh para pihak untuk memenuhi kewajiban dan hak mereka. Nah, selanjutnya bagian terakhir yaitu bagian penutup kontrak. Bagian penutup kontrak merupakan bagian akhir kontrak yang berfungsi untuk menegaskan kesepakatan akhir, keberlakuan hukum kontrak, serta pembuktian persetujuan para pihak. Contohnya, demikian perjanjian ini dibuat dan disepakati oleh para pihak dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan, tekanan maupun kekhilafan dari pihak manapun. Pernyataan penutup berfungsi untuk menegaskan bahwa kontrak dibuat atas dasar kesepakatan bebas, memenuhi unsur kesepakatan pada pasal 1320 KUH Perdata, serta mengantisipasi dalil pembatalan serta pemaksaan ataupun penipuan. Baik, mungkin sampai di sini pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga pemahaman mengenai struktur kontrak ini dapat menjadi bekal dalam menerapkan akad yang adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.